Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nyadar ternyata backgroundnya masih Seopon. Afan sama Iva pegang handphone sendiri-sendiri. Iya, hari ini kita apa ya? Ketemu langsung itu di unmute. Ntar kalau kamu ngomong baru dibuka. Enggak double-double. Hari ini akhirnya ya kita ketemu di yang dijanjikan dari entah kapan Pak janjinya Pak. Enggak, udah lama banget dari bulan apa ya janjinya mau ngajarin WordPress tapi enggak dibayar ya, ini membayar utang ya ceritanya ya. Padahal tadi aku sebenarnya mau tiduran mau nonton Korea gitu, tapi ternyata si Bapak bilang tidak ditemenin. Baiklah kita temenin ya. Biar acaranya lancar kita basmalah dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini ada manfaatnya. Ya Allah Mbak Marita gemukan ya pipinya ini. Udah sempat turun 2 kilo habis lebaran naik lagi kembali ke 60 ya Allah. Bapak Bu biar kasihan bapaknya kalau foto sama aku nggak kelihatan kayak angka 0. Ya. Langsung aja ya, monggo Pak Martin di-share. Bukan gemuk tapi cabi bawahnya juga, Bu. Program apa? Program kurus ya? Iya, tapi udah habis itunya. Nggak endorse lagi. Kemarin habis diet sebulan. Iya, udah habis nggak endorse lagi kok. Baiklah, yuk Pak, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah akhirnya jadi juga nge-zoom-nya. Kemarin sempat bingung mau WhatsApp grup atau nge-zoom. Kalau WhatsApp grup ternyata nulisnya kecapean. Kalau WA itu yang tulis, kalau di WhatsApp grup yang tulis banyak sekali. Akhirnya ya udah kita zoom aja, nanti kalau mau tanya-tanya kurang jelas baru kita lanjut ke WA, nggak masalah. Saya mau izin share screen dulu. Udah kelihatan? Ya. Ya, sebelumnya kenalan dulu, nama saya Martin Eko Setiawan. Saya suaminya ini sebelah saya. Sebenarnya siapa? Oh, ya. Ada Bu Marita. Sebelah saya Bu Marita. Nah, sebetulnya kalau dibilang programmer bisa semuanya enggak ya. Saya tuh sebenarnya cuma bisa VB 6, cuman kalau bisa web itu terpaksa karena ternyata istri saya ngeblok, jadi saya harus bisa. Nah, terus kemudian kita kenalan dulu. Jadi ini judulnya membuat weblog dengan WordPress. Jadi di sini kita nanti fokus ke blog saja nih. Suaranya udah mau gedein itu belum? Nggak dengar tuh katanya. Emang? Dengar jelas kok, Mbak. Jelas ya, jelas. Kan yang dikecilin speaker. Sayang. Vivan-nya di tempatmu ada nggak? Template Vivan yang juga insalin di blog. Aku kirimin lewat Telegram. Nah, WordPress. Jadi ini dulu. Sesuai dengan grup kita yaitu grup Cupworks yang lebih ke blog. Nah, sebenarnya itu kalau kayak kita kan banyaknya pakai Blogspot ya. Jadi sebenarnya selain Blogspot itu ada juga WordPress dan Medium. Selain 3 platform ini sebenarnya juga masih banyak lain, cuman yang paling terkenal sih 3 ini. Nah, yang pertama itu Blogspot karena dia gratis sebenarnya. Terus kemudian WordPress itu ada 2 versi, ada yang sebenarnya kalau bicara WordPress itu ya aplikasi CMS WordPress. Nah, cuma di perkembangannya ternyata WordPress punya layanan lain. Nah, terus yang ketiga adalah Medium. Medium itu juga platform yang lumayan terkenal juga, terkenal bagus. Cuma saya nggak pakai.
nanti saya kasih tahu kenapa kok saya nggak pakai Medium. Tapi sebenarnya Medium itu bagus karena Medium itu dia selain blog dia juga apa ya, sosial ya, sosmed gitu. Jadi sosmed buat blogger kayak gitu. Cuma nggak tahu kenapa saya nggak cocok sama Medium. Nah terus next, selanjutnya apa ya? Bentar. Proses. Sebentar, komputernya ngaheng. AMD 9 ngaheng. Nah, kalau ngomong WordPress itu kan sekarang ada WordPress.com, ada WordPress org. Nah, saya kadang kalau ngomong, oh di WordPress saja toh, nanti biasanya orang terus ngacunya ke WordPress.com. Padahal yang saya maksud itu sebenarnya WordPress istilah kerennya WordPress self-hosted. Sebenarnya kalau menurut saya sih WordPress yang diinstal di komputer sendiri. Jadi WordPress itu sebenarnya kalau dulunya itu adanya cuma WordPress org. Nah, sedikit sejarah WordPress. Jadi WordPress itu sebelum ada WordPress itu ada platform blog yang namanya B2 Cafe kalau nggak salah itu. Nah, si pendiri WordPress, si pembuat WordPress itu sebenarnya dulu suka ngeblog. Jadi WordPress itu dibuat oleh blogger untuk blogger. Ceritanya seperti itu. Nah, suatu saat ternyata B2 Cafe itu ternyata sudah nggak ada update lagi, nggak pernah diupdate. Akhirnya si pembuat WordPress itu mengontak ke yang punya source-nya, source aplikasi B2Press. Nah, ternyata memang dari pengembang B2Press Cafe itu dia memang udah nggak lanjutin lagi. Akhirnya source-nya di repo itu di copy, kemudian mereka mengembangkan WordPress. Nah, WordPress itu kan open source, jadi dia bebas boleh dipakai, bebas boleh diunduh, bahkan kalau kita mau kita bebas mengkomersialkan asalkan tidak menghilangkan copyright-nya. Nah, kemudian setelah WordPress makin banyak dipakai, muncullah WordPress org. WordPress org itu sebuah situs besar yang menaungi WordPress. Jadi di situ ada source WordPress-nya sendiri, kemudian ada forum diskusi, kemudian ada tema, plugin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian WordPress.com itu apa? Nah, WordPress.com adalah perkembangan dari WordPress, platform WordPress. Jadi kalau WordPress itu modelnya itu kita mengunduh kemudian diinstal di server sendiri. Nah, WordPress untuk orang-orang yang pengennya simple. Jadi nggak perlu. Jadi orang yang pengennya simple, nggak perlu install, nggak perlu ngurus server, nggak perlu ngerawat webnya dan lain sebagainya. Nah, beda dengan WordPress org, karena WordPress org kalau source-nya WordPress self-hosted, berarti kita harus download dulu, kita harus nyiapin server, kita harus install sendiri, kadang juga butuh perawatan. Dan misalnya kita butuh keamanan misalnya, itu kan juga perawatan juga. Terus hanya saja kalau WordPress.com itu versinya, jadi dia ada istilahnya pricing ya, ada harganya. Karena kita pengennya simple, berarti ada harga untuk kesimpulan itu. Yang pertama itu kekurangan WordPress.com. Yang pertama itu karena terbatas sekali sesuai dengan harga. Jadi kalau bilang terbatasnya itu ya sebenarnya terbatas karena harga. Kalau teman-teman pakai WordPress.com yang gratis itu ya cuma bisa buat nulis tok, nggak kayak blog. Lebih apa ya, lebih sederhana lagi ya. Kalau ngomong pelit ya lebih pelit lagi. Jadi bahkan di pasangan analitik aja nggak bisa kalau yang di WordPress basicnya itu yang versi gratis itu. Kita cuma bisa nulis, udah nulis aja karena memang dia ngasih gratisnya itu buat orang yang mau nulis. Terus kemudian tidak bisa dipasangi domain. Jadi kalau kita versi gratisnya WordPress.com itu nggak bisa pasang domain. Kalau mau pasang domain bisa, tapi bayar lagi, ada harganya sendiri. Terus kemudian kalau misalnya mau ganti-ganti tema, nah ini jeleknya WordPress.com itu tema gratisnya terbatas. Tema gratisnya terbatas dan
tidak bisa dioptimalisasi. Misalnya kita mau ganti nih tulisannya jadi lebih kecil lagi atau ganti warnanya jadi hijau gitu, kalau di wordpress.com enggak bisa. Kalau pengen bisa bayar lagi, bayar yang agak tengah ya. Jadi yang harganya agak mahal dikit dari versi basic, yang dari versi bisa nginstal domain. Jadi ada harganya. Pengen nginstal domain ada harganya naik 1 strip. Pengen bisa tema harganya naik lagi 1. Pengen bisa nginstal plugin harganya naik lagi. Jadi sesuai dengan fitur apa yang diinginkan si pengguna. Nah, terus kemudian kalau misalnya mau masang plugin, nah itu juga ada harganya lagi. Jadi itu yang wordpress.com. Beda dengan wordpress.org. Beda dengan WordPress self-hosted alias WordPress yang kita install sendiri. Kalau kita install sendiri berarti kita dapat full source nih dari WordPress. Kita bisa ngelakuin apa aja. Kita bisa berubah tema, bisa pakai plugin. Bahkan kalau mau kita juga bisa merubah WordPress-nya, misalnya bisa seperti itu. Terus kemudian WordPress itu sebenarnya apa sih? Nah, apakah memang khusus buat blog? Ya, dulu awalnya WordPress memang dibuat untuk ngeblog. Tapi semakin ke sini, semakin lama WordPress itu semakin maju, terutama di tema dan plugin, sehingga WordPress itu sebenarnya bisa dipakai buat apa saja. Bahkan mau bikin Facebook pun bisa kalau pakai WordPress. Gitu. Jadi WordPress itu kalau dibilang ya dia lumayan canggih ya, cuman untuk membuat seperti itu pasti ada harganya. Harganya adalah butuh server yang besar. Itu kalau wordpress.org, kalau kita pakai WordPress hosted berarti kita harus, karena saking gampang, saking mudahnya, saking bisa apa saja ya, ada harganya, yaitu performa dari website yang harus diperhatikan. Berbeda dengan wordpress.com karena servernya sudah dioptimasi, jadi mereka secara server kita nggak perlu mikir. Biasanya kuat servernya, lebih kuat dari server-server yang kalau kita beli domain hosting biasa. Nah, itulah kenapa kalau yang kebanyakan yang pakai WordPress self-hosted itu biasanya mereka nyewa VPS ya. Nyewa VPS karena VPS itu lebih tahan, lebih kuat juga. Terus kemudian ini sekedar tahu. Jadi untuk menjalankan, untuk bisa menginstal WordPress self-hosted, paling enggak kita harus tahu teknologi apa saja yang kita butuhkan. Nah, yang pertama itu WAM. WAM itu singkatan sebenarnya ya. Jadi WAM itu adalah Windows, Apache, MySQL, PHP, yaitu paket aplikasi yang di dalamnya itu ada Apache sebagai web server, ada MySQL buat database. Kalau aplikasinya ada banyak, ada WAM, ada Exam, terus kalau yang di Apple itu pakainya MAM, terus kalau di Linux dia pakai LAM. Nah, kalau saya pakainya Exam karena Exam itu lebih mudah dikonfigurasi daripada yang lainnya. Terus kemudian yang kedua itu HTML. HTML itu ya minimal tahulah HTML. Masa kita bikin web kita nggak tahu HTML lah. Tapi paling nggak ya nggak harus sampai mendalam ya. Paling nggak kita tahu HTML. Misalnya paragraf itu apa. Terus kemudian font itu apa. Apa tuh? Iklan. Bukan iklan ini dan sini. Sebentar, iklan dulu. Sama benar dulu. Nah, terus kemudian, HTML itu apa sih? HTML itu banyak orang salah mengartikan bahwa HTML adalah bahasa pemrograman. Sebenarnya HTML itu bukan bahasa pemrograman. HTML adalah sintak dasar, sintak standar yang disepakati dalam pengiriman konten lewat internet. Jadi HTML itu sebenarnya hanya tag-tag yang nanti akan diterjemahkan oleh browser. Nah, sama dengan CSS. Nah, yang ketiga CSS. Nah, CSS itu kalau kita ngomong HTML murni itu ya bentuknya jelek. Jadi kayak tulisan itu ya nggak ada warnanya, hitam gitu kan. Terus misal tagbox ya tagbox aja standar. Terus semisal list ya standar.
Jadi kalau HTML itu ya kalau rumah ya cuma rangka gitu kan, belum dicat gitu kan. Nah, kalau CSS itu nanti yang buat menampilkan yang indah-indah. Jadi misalnya font nih ada teks dikasih warna merah atau dikasih background ungu, nah, seperti itu. Merah sama ungu itu jelek sebenarnya ya, kayak digabung. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada warnanya. Nah, CSS pun sama, CSS pun sebenarnya bukan bahasa pemrograman. Jadi apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman itu bedanya yang bukan bahasa pemrograman dan bahasa pemrograman itu sebenarnya lebih ke kalau bahasa pemrograman itu bisa dikasih kondisi, bisa kasih looping dan lain sebagainya. Nah, kita nggak fokus ke bahasa pemrograman, kita fokusnya ke ya cuma ini sebenarnya. Kalau di WordPress malah cuma CSS sebenarnya nanti kita mainnya itu. Nah, terus yang ini next. Nah, ini cara install WordPress di localhost. Dulu. Yang pertama download WordPress terbaru di wordpress.org. Alamatnya ini Pak Martin menyela ya. yuk. Boleh tanya langsung tak ini? Nyala apa dulu? Enggak tanya. Berarti harusnya kita pakai wordpress.org ya kalau memang mau ngeblok, beneran ngeblok loh, nggak cuma asal nulis. Kalau wordpress.com nggak apa-apa kalau punya duitnya. Bentar ya, tak buka wordpress.com dulu. Siap. Habis ini minum Pak obat. Martin dari kasih cara yang sulit dulu. Nanti ada cara gampangnya kok. Nanti ada cara gampangnya kok. Nanti ada juga yang lebih gampang lagi malah. Ini dia awal ngajarin aku juga pakai cara kayak gini. Dan itu pusing sampai sekarang juga belum bisa. Apa tuh? Kalau kamu ngajarin aku bikin WordPress gitu. Oh iya. Bikin dulu di laptop sampai jadi baru diupload. Mm-mm. Ini cara sulitnya biar teman-teman tahu kalau ala web developer tuh kayak gimana. Bentar. Nah ini. Oh, nggak kelihatan ya. Share screen. Semua aja. Nah ini WordPress yang kalau berbayar nih harganya ini 220.000 per bulan. Setahu aku banyak sih kemarin. Nah ini so full copland comparison. Nah, enggak ya? Oh ya, sekarang ternyata cuma 2. Kemarin kayaknya banyak kok. Kopi sama foto ya. Custom domain ya. Nah ini kan kalau kita pakai yang wordpress.com yang gratis itu kita nggak bisa nambah domain. Kita harus beli yang pro. Kayaknya ada harganya yang lain deh. Ya, sekarang Oh iya, kayaknya saya pas bikin juga ditawarin kayak gini-gini. nah ternyata sekarang cuma 2 toh. Kalau dulu kemarin banyak. Jadi kalau kayak tadi aku cerita tadi, kalau mau yang misal plugin nanti ada harganya sendiri. Ternyata sekarang cuma satu harga. WordPress Pro itu 220.000 per bulan. Nah ini yang di WordPress. Hah, bulan? Ini nempel. Kita klik Get WordPress. Klik Get WordPress. Nah, klik download and install. Ini download wordpress.org. Pernah ada yang install web server? Belum ya? Kalau belum, saya contohkan web server itu Exam. Exam itu web server. Kemarin di apa ya? Di grup itu pernah lucu itu saya pakai
aplikasi exam. Padahal exam sebenarnya itu paket. Nah, exam itu adalah paket aplikasi. Jadi dia di dalamnya itu ada PHP, ada web server Apache, PHP sama database MySQL, juga sudah ada FTP-nya. Kita download yang versi salah satu aja, misalnya ini. Ini cara yang sulit ya. Sebenarnya nanti ada cara yang lebih mudah lagi, dan nanti ada cara yang lebih mudah lagi. Ada cara yang paling mudah lagi, nyewa WordPress.com. Ya, pakai SEM lumayan panjang ya. Saya cari di download. Oh, ini saya sudah punya exam. Cara install exam itu gampang. Jadi misalnya ini ya, misalnya ini ada kemarin download game nggak bisa diinstal, tak buang dulu. Cara install exam itu tinggal kalau sudah di-download tinggal jalankan, klik double. Yes. Ini di oke aja, itu permission, tinggal klik next. Ini sebenarnya diklik semua enggak apa-apa. Tapi saya nggak perlu. Tinggal next. Kece exam, yes, next, English, yes, next, pokoknya next semua. Nah, ini dihilangin aja yang learn for vitamin dihilang. Dan yang lainnya next. Next. Tinggal ditunggu nanti kalau sudah. Bentar. Ini mau nunggu misal enggak atau langsung terus saja di skip aja untuk install examnya? Di skip aja. Soalnya aku sama exam. Oke, diteruskan. Nah, kena ini memang yang di apa? Install web server ini memang nggak saya masukkan di apa di presentasi karena sebenarnya gampang sih, misalnya cuma next saja. Kalau misalnya dibikin screenshot tiap next kan ya banyak ya. Nah, terus kemudian ini kita berandai-andai misalnya sudah terinstall di sudah downloadnya sudah selesai semua, server sudah ada, terus source-nya WordPress yang tadi kita download sudah ada. Nah, caranya tinggal source WordPress tadi kita masukkan ke folder htdoc di exam. Gitu. Nah, ini ambil nunggu selesai. Terus kemudian sebenarnya tadi ada cara yang Pak ini saya mengajari membuat di server sendiri. Kalau saya sih biasanya kalau misalnya buat web itu saya buat di server lokal dulu, baru kemudian saya uploadkan ke hosting. Cuma ternyata itu sekarang juga hosting karena WordPress juga mulai banyak dipakai, banyak hosting Indonesia yang sudah menyediakan hosting WordPress dan harganya murah sebenarnya. Tadi saya lihat misalnya ini lama ya WordPress. WordPress.
Nyari harga WordPress. Mana murah kok. Mm-mm. Nggak bisa. Satu tok. Makanya murah. Murah kok. Nggak tahu tadi, tapi murah. Bluehost, jangan Bluehost. Oh iya. Nah ini misalnya yang di keyword itu dia kalau khusus WordPress gratis domain, gratis 30 hari. Nah ini harganya per bulan 75.000. 75.000 setahun berapa berarti? Ya mau hitungannya itu kalkulator. 900. Setahun 9 salah tulisan. 75.000 kali 12. Nah, harganya per tahun 900.000. Ternyata lebih murah sewa hotspot. Nggak jadi murah berarti. Ternyata lebih murah kita sewa domain hosting biasa. Jadi kalau kita pakai domain hosting itu paling cuman butuh yang 600.000 itu sudah plus kan ya, sudah plus kan belum ya? Domain. Tapi kalau di awal kan banyak promo. Iya sih. Bentar, service domain hosting. Hosting. Oh ya, ini sudah selesai. Nah, kalau udah tinggal klik finish. Ini diklik yes. Nah, terus tinggal klik start. Nah, kan dia jalan. Udah jalan, kita tes dulu. Nah, kalau kita buka browser, kemudian ketikkan localhost. Buat ngetesnya kita ketikkan localhost. Kalau sudah keluar halaman ini, berarti kita sudah berhasil menginstal web server. Keren kan? Keren. Nah, ini kita sudah punya web server, terus kemudian langkah pertama kita buat database-nya dulu. Kita buat database-nya dengan klik PHP My Admin. Klik PHP My Admin. Kemudian kita buat database. Klik new. Kemudian misalnya saya beri nama WP. Create. Nah, sudah didiamkan saja. Kita ke downloadan. Ini kita tag dulu. Ekstrak lama ya. Siapa yang udah kemana kayaknya? Ke htdoc.
Nah, ini folder di dalam folder WordPress-nya diambil. Jadi ini enggak semua kita pakai ya. Kita harus ngambil source-nya aja. Misalnya saya bikin cupu, folder cupu. Saya masukkan ke sini. Semua. Nah, ini saya bikin folder cupu di htdoc, kemudian source WordPress saya pindahkan ke dalam sini. Kalau sudah masuk, kita masuk ke localhost lagi. Localhost strip cupu. Nah, ini kita masuk di halaman pertama install WordPress, kita klik continue. Klik continue. Kemudian ini diingat welcome to wordpress.com. Klik aja let's go. Nah, ini kita masukkan setting-setting yang kita pakai di database. Kalau tadi database name, tadi kan saya bikin database WP. Kemudian username-nya, username MySQL-nya apa. Kalau defaultnya exam itu dia root dan passwordnya kosong. Nanti kalau di hosting beda lagi, kalau hosting biasanya dia ada username sama password sendiri. Terus kemudian database host itu pasti localhost, tabel perfect, didiamkan aja nggak apa-apa, klik submit. Terus kemudian klik run installation. Nah, sampai di sini kita baru masukkan informasi tentang webnya, misalnya kurs ledger blog, adminnya. Nah, ini cuma contoh ya, confirm. Ini biasanya kalau kita bikin passwordnya itu terlalu mudah, kita WordPress tidak mau, jadi kita harus klik ini confirm use a weak password, yang artinya saya mau pakai password yang gampang. Kemudian email. Nah, kemudian klik. Nah, Discourage Search Engine ini kalau misalnya kita bikinnya langsung live di internet langsung, kita harus klik ini biar apa? Biar enggak di crawl sama Google. Jadi kan lucu ya kalau misalnya kita lagi bikin web belum selesai terus sudah masuk ke Google, pencarian Google, nanti isinya lorem ipsum. Itu kan aneh. Nah, jadi kita klik ini biar dia tidak di crawl oleh Google. Kemudian klik install WordPress. Sudah selesai. Nah, WordPress-nya sudah jadi. Ini versi ini susah apa gampang sebenarnya? Susah ya. Kalau susah, Gampang. ada yang lebih mudah. Sebentar. Ini belum selesai loh Pak, ini kan dibikin di lokal, nanti baru di-upload lagi. Gampang kayaknya ya. Sekarang ini yang versi kalau apa yang ala web developer. Jadi web developer kan kadang kalau terlalu instan itu agak gimana gitu. Cari yang susah sedikit lah. Biar mahalnya kerasa. Biar mahalnya kerasa. Dibayar 5 juta ternyata model klik sekali tok itu kan ya aneh, ya enak juga ya. Magabu ya. Enggak sih. Sebenarnya kalau blog, kalau web WordPress itu biasanya kalau saya sih misalnya ada yang minta bantuan dibuatkan web blog, saya patoknya minimal 5. Kenapa? Karena kalau saya sih sebenarnya blog bikin web itu kan memang nggak profesional ya. Tapi saya juga menjaga harga supaya orang-orang nggak memandang bahwa bikin web itu murah. Karena sebenarnya murah dan tidaknya itu bukan dari dia dibuat dari apa, tapi webnya sebagus apa, kan seperti itu. Misalnya begini, misalnya
template blog, template web WordPress itu biasanya rata-rata kalau kita beli asli harganya sekitar 700.000 sampai 800.000 sampai 1 juta lebih seperti itu. Nah, kalau kita jualnya murah nanti orang-orang yang mereka memang serius di WordPress itu mereka kasihan juga, misalnya mereka masih harus beli lisensi tema dan lain sebagainya, itu kan juga butuh. Kemudian membuat blog itu sebenarnya yang susah bukan diinstal WordPress-nya, tapi biasanya dalamannya. Misalnya untuk membuat tema itu saja sebenarnya sudah mikirnya sudah banyak sekali ya. Buat tema itu sudah susah itu. Saya kalau bikin web itu mikir tema bisa sampai sebulan lebih, padahal bikin webnya paling cuman 2 hari udah selesai semua, tapi mikir buat temanya itu yang lama. Terus kemudian ya banyak lah ya. Tapi itu jadi kalau misalnya ada yang minta murah, mending tak ajari daripada bayar. Saya kemarin juga pas ada yang komen bikin web 500.000 ya, mending kamu tak ajarin aja bikin sendiri daripada saya harus bekerja memberikan harga murah seperti itu, karena itu nanti juga pengaruh ke orang lain juga. Terus kemudian ini yang cara susah ya. Sekarang kita ke cara yang gampang. Oh ya, mau ya. Apa sayang? Aku di sini. Nanti saya juga akan mendemokan bedanya tema yang berbayar sama yang gratis itu apa sih? Ya teman-teman juga tahu juga sih. Kalau saya sih worth it itu macam itu ya. Worth it banget sih kalau mau beli tema itu. webimv.com. Ini kebetulan tadi saya nemu web hosting gratis yang ada cPanel-nya, jadi nanti kita bisa belajar. Nggak tahu, baru daftar tadi. Nah, kalau teman-teman hosting berbayar, biasanya nanti teman-teman punya ini nih, cPanel. Kemarin kan sempat ada yang banyak ketipu itu ya, domain murah itu, domain murah itu ya, bedanya orang di domain murah sama atau hosting murah dengan yang beneran ya ini, kita punya panel. Kalau yang domain, kalau yang sama hosting biasanya kita dapat panel ini, cPanel ini. Kalau yang beli domain, kita biasanya punya panel domainnya. Bukan Cloudflare ya, tapi panel domain dari penyedia webnya. Nah ini kalau cara mudahnya kita pakai di cPanel itu teman-teman cari software, nanti di bagian tab software ada yang namanya Softaculos app installer. Tinggal klik ini, klik. Aduh, kena iki. Continue aja. Ini berarti webnya jelek ini berarti. Continue to unsave set. Nggak mau ternyata, kena Windows Defender. Jadi deh. PSPID aku udah bisa daftar, aku udah pernah daftar situ. Nah, tadi ya, ini gambarannya aja. Kalau di WordPress yang hostingnya berbayar itu kita klik ini Softaculos app installer. Terus kemudian bentar. Saya screen-nya tak pindah dulu.
kita pilih Softaculous app installer, kemudian yang kedua, nah nanti akan keluar halaman ini, kita pilih WordPress. Hah? Ya, tapi sama aja biasanya. Kita klik, kalau cPanel kan menunya sama pasti. Kita klik install. Habis itu kita akan masuk ke ini settingnya. Kita nanti masukin, kita mau WordPress seri berapa. Terus kemudian ini kelihatan ya, kelihatan ya, kelihatan ya. Gedein. Bentar, ini nanti yang proses installnya tadi. Terus kemudian, nah ini kalau kita pakai Softaculous, klik Softaculous, kemudian install WordPress, kita pilih WordPress, terus kemudian klik install, lalu ini kita masukkan ke data-datanya, site settingnya itu berarti kita isi site name, kemudian site description, terus nanti ini kita masukin user admin yang akan dipakai, terus email. Jadi ini sama dengan waktu kita nginstal WordPress yang versi localhost tadi. Tapi terus kemudian klik next. Nah, kita pilih bahasa. Kalau sudah, langsung klik bawah sendiri nanti klik install. Nanti di paling bawah ini ada klik install ya. Ada paling bawah ada klik install, kita klik install, nanti dia akan proses. Proses kalau sudah selesai, sudah berhasil. Nah, ini nanti kalau keluar seperti ini, kalau keluar seperti ini berarti sudah selesai installnya. Kita bisa langsung buka. Nah, langsung login, dia udah terinstall ini. Nah, gampang kan? Gampang ya? Gampang. Nah, sudah install WordPress-nya sudah selesai. Wikipedia apa? Aku lali ya, Pak. cPanel-nya apa kan? cPanel-nya apa? Blok ya? WordPress ya? Aku ngajaringan kok, gelar press kok. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke hosting lokal. Kan sama aja. Nah, kalau kita tadi kita sudah asumsinya sudah terinstall ya. Kalau sudah terinstall, kita masuk ke ini, ke halaman admin. Halaman admin itu biasanya alamat domainnya, terus garis miring WP admin. Nah, itu nanti kita masuk ke ini, masukkan username sama passwordnya tadi yang sudah kita buat. Adminnya. Masukkan login. Login nih. Lali ya. Bentar. Sebentar. Diulang aja.
Sebelumnya untuk install WordPress ada yang mau nanya enggak? Kira-kira untuk instalasi WordPress-nya? Ya, dengannya ya. Tak, anu aja. Gitu. Cek, bentar. Kita login. Nah, screen. Nah, ini ya, kita masuk ke halaman admin, sudah jadi. Nah, sebelum masuk ke dalamnya, kita pahami dulu yang pertama, di WordPress itu kita harus ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Nggak perlu paham sih, yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kategori. Jadi di WordPress itu sebenarnya nggak cuma WordPress. Jadi kalau di blog itu kan memang kita harus paham tentang kategori. Nah, kita harus paham tentang kategori. Terus kemudian post. Jadi kalau kategori itu paling gampang ya, kategori itu sebuah kelompok judul atau topik tertentu. Kemudian post, ada post, ada page. Jadi kalau post itu adalah artikel, page itu juga artikel sih. Tapi kalau post itu dia dinamis. Jadi terus kemudian ada lagi tema. Tema itu yang berhubungan dengan tampilan di layar, tampilan di user ya, tampilan di pengunjung kita. Nah, itu tema biasanya berpengaruh di situ. Kemudian ada plugins. Jadi ini yang kelebihan dari WordPress. Jadi kelebihan WordPress dibanding Blogspot apa? Kelebihan WordPress adalah dia bisa diisi plugins. Nah, plugin ini dia bisa menambah kemampuan WordPress. Jadi misalnya WordPress itu awalnya buat ngeblok tok, dengan plugins dia bisa buat jualan. Kita bisa pakai plugin WooCommerce misalnya. Atau mungkin yang simpel lah, misalnya kita bikin ada tulisan berjalan di WordPress gitu kan, running tag misalnya, kita bisa pakai plugins seperti itu. Terus kemudian ada lagi page builder. Nah, page builder itu apa? Page builder itu sebenarnya kalau di WordPress kan kita mau bikin halaman itu kan kayak kita di Blogspot ya, bikin teks gitu aja kan, nulis gitu kan. Nah, dengan page builder kita bisa menambah kemampuan, bisa menambah ini macam-macam. Jadi misalnya kita mau nambah tombol yang bagus ya, terus kemudian kita mau nambah carousel, tulisan gambar berjalan, atau kita juga bisa menata dengan lebih mudah, itu kita bisa pakai page builder. Page builder yang sekarang ini lagi yang banyak dipakai itu kalau saya pakai Elementor. Jadi page builder itu ada banyak sekali. Ada WP Bakery, kemudian ada Elementor, kemudian yang tema apa? Divi. Nah, Divi biasanya kalau yang pakai WordPress kenal yang namanya tema Divi itu ya. Divi itu dia punya page builder yang bagus. Tapi Divi, WP Bakery itu banyak berbayarnya. Kalau Elementor dia ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, dengan yang gratis saja kita juga sudah bisa membuat halaman yang bagus. Salah satu contoh web yang pakai Elementor itu ini sih. Loh, astagfirullah. Salah alamatnya. Ini salah satu yang pakai Elementor. Nah, ini direktur rumah sakit RSBN ini. Kelihatan besar biar beliau viral. Ini saya pakai Elementor.
tampilannya bisa bagus Elementor. Ini saya full pakai Elementor yang ini. Nah, terus kemudian apalagi sudah. Nah, itu saja yang untuk istilah penting yang kita pakai di WordPress. Nah, kemudian kalau sudah berhasil pakai WordPress yang baru, ada beberapa hal yang enggak aku sukain di WordPress yang terbaru itu. Yang pertama adalah Gutenberg. Jadi Gutenberg itu apa ya? Text editornya WordPress. Jadi kalau kita pakai WordPress ini, post misalnya, add new. Nah, ini Gutenberg ini. Ini Gutenberg dan ini sama dengan yang di Medium itu juga seperti ini. Itu kenapa saya nggak suka pakai Medium, karena mau nulis saja kita harus mikirnya banyak sekali. Mau bikin judul ada editor, misalnya seperti ini. Terus mau nulis harus ngasih blok dulu, misalnya blok paragraf. Nanti kita mau gambar harus ngeklik image dulu. Dapat. Itu salah satu kenapa kok saya nggak suka Gutenberg. Terus kemudian widget di WordPress yang baru itu widgetnya susah. Ini belum ada widget. Jadi biasanya kalau saya install WordPress langsung saya install plugin yang buat matiin dua-duanya. Nah, ini kan. Setting pertama WordPress biasanya yang pertama adalah saya install plugin, kita installin plugin Classic Editor dan Classic Widget. Ini wajib ini kalau buat aku ya. Jadi pertama kali ya, klik plugin. Nah, ini yang membedakan antara ini yang apa istilahnya yang membuat Blogspot itu WordPress itu lebih bagus dari WordPress menurutku adalah karena ada plugins. Plugins ini kita klik add new. Nah, ini ada langsung, jadi kita install ini Classic Editor sama Classic Widget. Klik install now. Install, langsung klik activate. Kemudian plugin sama tadi yang add new lagi. Klik Classic Widget. Start activate. Kalau sudah, kita lihat di halaman post tadi, klik add new di post. Nah, dia ini klasiknya Windows. Ini yang editor versi klasik di WordPress. Jadi dulu sebelum WordPress 5 itu editornya seperti ini. Setelah WordPress 5 ke atas, dia pakai yang versi Gutenberg tadi. Nah, setelah toolnya sudah siap, sekarang kita bikin tema. Nah, oh iya, ini kan kita lihat dulu nih, kayak apa sih. Nah, ini kan yang webnya kita nih. Ini masih pakai tema default, seperti ini. Nah, sekarang kita mau install tema yang lain. Untuk install tema, kita klik Appearance, kemudian Them. Nah, ini kan dia. Kalau di WordPress itu pasti ada tema. Dan tema defaultnya biasanya ini, 2022. Sekarang kita klik Add New. Untuk nambah tema, kita klik Add New. Nah, di sini WordPress ini yang tampil di sini itu semua tema yang gratis. Jadi yang berbayar nggak akan tampil di sini. Ini semua tema di sini itu gratis. Nah, di sini kita bisa melakukan pencarian kalau misalnya kita mau nyari. Kalau enggak ya langsung aja misalnya nah sekarang saya mau nyoba install tema Generated Press. Nah, untuk sampel ini kita coba untuk install tema Generated Press. Tema Generated Press ini
kalau buat SEO bagus sih. Kalau saya lihat tadi saya ngetes temanya itu ternyata dia kalau di Meta SEO nilainya udah bagus semua. Nah, kita klik generate press, klik install. Installing. Kita aktifkan sekalian. Nah, ini ya cara install tema. Nah, sekarang kita ke customize. Nah, ini kalau customize ini live aja, soalnya customize ini menunya banyak. Dan setiap tema itu dia kadang punya menu sendiri. Jadi ini sebenarnya nggak paten ya. Kadang beda tema, beda menu. Nah, ini menu ini yang paling sederhana ini. Set identity, berarti kita masukkan set identity-nya, title, kemudian tagline. Ini bisa dimunculkan atau di hidden bisa. Terus kemudian logo misalnya. Misalnya logo. Logonya gede banget. Gedean logonya. WordPress itu punya editor sederhana. Nah, dia canggih ini. Kita mau nge-crop itu pakai WordPress saja bisa. Skill. Nah, udah pas kan? Nah, ini kerennya WordPress. Jadi kayak buat nge-crop aja dia juga udah punya tool yang masuk di dalam aplikasinya. Terus kemudian ini set icon, samain aja. Ini yang untuk pengaturan awal. Terus kemudian ini layout. Ini kontainer dulu itu ini ya kontainer. Terus ini biasanya sesuai dengan temanya. Expert full content itu berarti dia cuma sedikit atau banyak. Warna, tipografi, general. Ini widget itu yang sebelah ini ada search, recent post, ini widget ini. Nah, ini bisa kita ubah. Kalau saya biasanya ngubah widget nggak di sini. Nanti ada yang lain. Terus kemudian menu itu untuk pengaturan menu. Kalau menu sih jangan yang di sini, kita pakai yang buat menu sendiri. Lalu yang di sini apa? Yang di sini itu yang penting ini misalnya. Your homepage display ini untuk misalnya kita bikin halaman yang statis misalnya. Itu berarti kita pakainya static page. Kalau kita pakai yang ini your latest post berarti kita langsung halaman homepage-nya langsung ke blog. Atau kalau kita misalnya pengen halaman halaman awalnya bukan blog, kita bisa pilih static page. Nanti kita page-nya yang mana nih nanti kita masukkan di sini. Kalau karena kita lagi fokusnya ke blog berarti ini latest post ya, your latest post. Terus kemudian additional CSS. Nah, additional CSS itu jadi kalau di WordPress itu seminimal mungkin jangan mengubah core. Misalnya core tema gitu ya.
sebisa mungkin jangan sampai masuk ke core tema kecuali terpaksa. Beda kalau di Blogspot itu kan kita mau ngedit apa-apa pasti langsung masuk ke tema, ngedit langsung ke file-file temanya langsung. Kalau di WordPress jangan. Kita bisa pakai additional CSS. Kalaupun terpaksa itu biasanya kalau kita pakai WordPress yang tema yang berbayar itu biasanya sudah ada child theme namanya. Child theme. Ya gitu, tema anak. Nah, tema anak itu nanti kita ngerubah-rubahnya di tema anak itu. Biar apa? Biar tema utamanya itu enggak rusak. Jadi misalnya nanti kok ada masalah di tema apa salah edit atau apa itu kita masih ada ininya, enggak rusak temanya. Kemudian additional CSS itu yang pasti karena sebisa mungkin kita tidak merusak core-nya. Jadi kita bisa menimpa. Jadi kalau tadi ya CSS itu kan untuk tampilan ya. Misalnya kok Hello World ini mau tak rubah warnanya jadi merah. Nah, itu kan kita pakai CSS. So, ini yang CSS ya. Jadi kita nanti masukkan CSS-nya di sini untuk additional CSS. Udah, terus kemudian tipografi enggak usah. Nah, itu paling itu saja yang di customize itu. Terus publish, jangan lupa klik publish. Udah tutup. Nah, untuk menu kita pakai ini. Nah, sebelum bikin menu itu sebenarnya kita harus menentukan dulu nanti isinya apa saja. Jadi bukan bikin menu dulu, tapi kita bikin halamannya dulu. Misalnya nih nanti aku mau bikin halaman, nah misalnya aku mau bikin halaman tentang saya. Nah, iya. Jadi planningnya harus bagus nih sebenarnya kalau bikin web itu. Planning. Misal bikin tentang aku dulu ya, tentang aku. Nah, please. Nah, oh ya sekalian kenalin page builder Pak ya. Mau bikin dummy kayak gini aja atau mau sekalian ditunjukin page builder Mas? Oh masih satu toh? Oh ya, biar apa kan? Terus saja ya. Tentang aku klik up, udah bikin, terus kemudian apalagi halamannya ya. Terus misal aku mau bikin konten nih, mau bikin konten. Paling bagus sih sebenarnya kalau kita bikin kategori dulu sebenarnya. Jadi kita bikin kategori apa sih kira-kira nanti webnya. Nah, misal kategori, saya bikin kategori bisnis. Oh iya, kalau di WordPress kategori bikin dari awal. Kalau di Blogspot itu bikinnya asal-asal kecekel. Kalau udah belajar tetap dipersiapin dari awal. Ya. Nggak bisa. Kalau WordPress itu bisa bikin di awal, bisa bikin di postnya juga bisa. Ini kita bikin di awal dulu, misalnya bisnis. Slack itu sebenarnya ini sih apa namanya URL. Jadi nanti misalnya kita bikin namanya bisnis tapi Slack-nya BS gitu ya bisa, tapi ya laku. Kalau saya tak samain biasanya. Bisnis. Bedanya itu kalau di name itu kita misalnya kita pakai besar kecil, kalau di Slack itu lebih baik kecil semua. Kecil semua terus enggak ada spasi yang pasti di Slack itu. Deskripsi itu bisa, terus kemudian di WordPress itu bisa yang namanya kategori di dalam kategori.
Jadi misal di bisnis nih, bisnis nanti saya mau bikin kategori lain, misalnya ini saya tambah dulu ya, bisnis. Misal di dalam bisnis nanti ada kategori keuangan, pasar gitu ya, pasar saham. Ini setelah ini kosongin juga ada masalah sih, nanti WordPress-nya bisa bikin sendiri. Terus kemudian masuk bisnis gitu kan. Nah berarti nanti dia ada bisnis, ada pasar saham. Pasar saham ini dia di dalamnya kategori bisnis. Nah, misal seperti itu. Terus pemrograman misalnya. Itu salah. Salah. Salah pemrograman, Pak lucu ya. Enggak, bukan aplikasi. Jangan tot ya Allah. Pesing lah kamu ngompol. Nah ini kan tapi yang pasar saham saya nggak mengisi slugnya, dia otomatis bikin sendiri slugnya. Terus kemudian kalau sudah kita baru bikin post, klik add new. Misalnya judulnya apa ya? Kita nyari ini ya, ngopi nih. Ngopi ini webnya, ini blognya ini teman tidur. Saya ngopi salah satu aja, misalnya apa? Nah, ini bisa kita langsung klik. Ini kategorinya kita klik bisnis. Atau kalau misalnya kita mau nambah kategori baru, misalnya aplikasi, misalnya seperti ini. Klik add new, dan nanti otomatis jadi aplikasi. Terus kemudian ini di WordPress itu ada set picture image. Set picture image itu dia yang akan, kalau di Blogspot itu kan kita langsung upload, nanti gambar pertama dia akan jadi gambar yang thumbnail itu kan. Kalau di WordPress itu kita ngeset di sini nih. Set picture image, thumbnailnya itu kita ngeset di set picture image. Misal pic-nya nih. Misalnya. Nah, set picture image. Kalau sudah, klik publish. Udah jadi deh postnya. Post. Nah, sekarang kita lihat di webnya. Nah, ini webnya langsung keluar. Enggak apa-apa. Nah, sudah. Terus kemudian ini post ya. Kemudian apa? Page. Ada yang namanya page. Habis baterainya.
Nah, post sama page itu bedanya apa? Kalau post itu tadi artikel yang dinamis. Cirinya dia memiliki tanda waktu, memiliki topik, kemudian biasanya post itu ditampilkan secara berurut berdasarkan waktu upload dan bisa dikelompokkan per topik. Kalau page itu ya sama artikel isinya, tetapi biasanya kebutuhannya beda. Orang membuka page itu dia tidak butuh tahu itu diupload kapan. Dia nggak butuh itu masuk kelompok apa, pemrograman kayak bisnis atau apa itu. Terus kemudian page itu halaman statis yang dia nggak berubah dan nggak butuh berubah juga sih sebenarnya. Page itu misalnya halaman about, misalnya halaman tentang saya, halaman kerjasama, halaman piagam gitu kan nggak perlu dirubah kan, karena kita dapat piagam kan juga nggak tiap hari. Kemudian kalau post itu halaman yang dia infonya cepat. Jadi misalnya kalau teman-teman buka Detik itu dalam sehari sudah ada berapa artikel, itu kan banyak sekali. Nah, kemudian juga kebutuhan pengguna juga ya, kalau biasanya post itu dia untuk informasi-informasi yang sering diakses dan apa istilahnya banyak dibaca. Terus kemudian next appearance. Nah, tadi kita udah buka appearance. Jadi appearance itu isinya hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ditampilkan ke pengunjung. Tadi saya mengambil contoh tadi ya tema GeneratePress itu tema yang kekinian ya, karena kalau Bedrock ternyata memang bagus tema GeneratePress itu. Kemudian editor. Nah, di WordPress itu ada editornya. Dan terus terang saya lebih suka editornya di WordPress daripada di Blogspot. Kita klik. Nah, ini juga ada lagi oh ya, kita mau ke menu ya, bentar. Salah ya. Kita ke theme editor dulu. Ini dikasih tahu. Ini kalau merubah ini nanti bisa error semua ya, understand lah ya. Nah, ini kalau di WordPress itu saya terus terang saya pusing kalau misalnya istri saya minta dieditin atau dicariin yang masalah di Blogspot, karena Blogspot itu kan temanya dia langsung satu halaman full itu kan semua masuk di situ. Pusing. Beda sama WordPress. Kalau WordPress itu lebih teratur, lebih rapi. Jadi misalnya ada ini, ada single page. Single page itu halaman yang untuk satu halaman. Kayak kalau yang di blog itu ya detail blognya ya, apa isi artikelnya. Single page itu isi artikelnya. Kemudian ada main index. Nah, main index itu ya dia indeks pertama. Terus kemudian single post, ada single post. Ini single post yang artikel. Kalau single page itu berarti misalnya kita punya halaman tentang saya seperti itu. Gitu. Terus kemudian banyak ya, kalau di tema itu memang banyak sekali. Nah, kalau di WordPress kan enak satu halaman. Kalau di Blogspot itu kan langsung kayak kereta ya, panjang banget. Nah, itu enaknya yang tema di WordPress. Tapi sebenarnya aku sendiri jarang main di tema langsung seperti ini. Biasanya kalau butuh merubah tampilannya tinggal langsung tambah di additional CSS tadi. Kalau misalnya butuh tambahan di JavaScript ya kita mending install plugin aja yang sesuai. Misalnya mau kasih paling simpel lah, misalnya mau kasih tombol up to back to top lagi ya pakai plugin aja selesai. Gitu.
Nah, terus sekarang kita ke loh, udah selesai ternyata materinya. Udah selesai. Nah, sekarang bikin menu. Bikin menu itu tadi kan di customize-nya ada menu nih, tapi bikin menu dari situ tuh agak nggak enak sih. Paling enak bikin menu ya di sini, di appearance kemudian menu. Nah, di sini kita bisa milih nih menu, misalnya home itu otomatis kan yang pertama kita beri nama menu dulu, misalnya menu awal atau menu atas. Terus kemudian home ini otomatis dia ambil halaman depan. Terus kemudian sampel page itu kita hilang aja, nggak usah di remove. Nah, ini tentang aku. Terus kemudian, nah misalnya kita mau bikin tadi, bikin menu sesuai dengan kategori. Kita klik view all. Nah, misalnya aku mau bikin menu nih. Nanti menunya itu ada bisnis, ada pemrograman, nah nanti pengennya itu nanti kalau klik bisnis berarti nanti semua yang bisnis keluar semua. Itu pakainya kategori. Nah, kita klik bisnis. Pemrograman kita klik misalnya. Nah, nanti kalau kita nulis tentang bisnis dengan kategori bisnis, otomatis akan masuk ke menu bisnis. Termasuk juga kalau misalnya kita bikin artikel dengan kategori pasar saham, karena pasar saham itu dia anaknya si bisnis gitu. Jadi ini kita klik, kita tarik aja. Nah, misalnya aku mau bikin lagi nih. Aku mau bikin, jadi ini kan bisnis pemrograman. Misalnya aku mau bikin simpel aja, aku mau bikin artikel, nanti di artikel itu ada bisnis, ada pemrograman. Nah, tinggal bikin ini aja. Bikin custom link. Ini tinggal di crash. Misal ini artikel. Artikel dinaikkan. Nah, enaknya ini menunya. Kita main tarik-tarik aja nih. Nah. Klik create menu. Kalau sudah, kita lihat hasilnya. Oh iya. Nah, ini jangan lupa ini display location, klik primary menu. Berarti dia akan tampil di menu utama. Kalau ini yang auto add page itu nanti kalau kita nambah halaman baru, page baru, dia akan otomatis nambah di menu bawahnya itu. Tapi saya nggak pernah pakai. Save menu. Udah refresh. Nah, udah kan masuk kan menu-menunya. Nah, yang artikel dia bisnis. Ini kalau di Blogspot susah juga yang bikin kayak gini ya. Iya, kalau pakai template bawaan ya susah. Iya. Kalau di WordPress kita pakai template bawaan bisa. Terus kemudian sebenarnya ini sudah ya, kita udah bikin web ini. Nah, tambahan aja di widget ini, misalnya widget nih. Widgetnya yang samping ini misalnya mau kita rubah juga bisa di WordPress itu. Klik widget. Nah, di WordPress itu ada banyak ya, ada right sidebar, ada left sidebar, header, foot widget 1, foot widget 2 sampai 4 biasanya. Nah, ini bisa kita ini di sini ada available widget apa saja. Misalnya kita mau nambah kalender nih, tinggal tarik aja kalender. Udah. Tarik-tarik. Mau nambah apa? Misalnya mau nambah gambar atau HTML atau iklan. Nah, iklan biasanya pakai ini sih. Custom HTML sih. Atau misal kita mau nambah kategori nih. Tarik aja sini. Nah. Ini nggak usah disimpan malahan. Udah, langsung buka di sini. Nah, otomatis sudah nambah kan? Ada
kalender. Ini kategori ini kan yang modelis nih. Misalnya mau dibikin drop down gimana? Nah, soalnya kalau list itu banyak sekali. Misal klik ini misalnya. Terus pengen nambah, nah di situ ada berapa artikel, tinggal diklik. Nah, keluar. Pengen nambah lagi nih, display drop down. Nah, dia jadi kayak gini. Nah, enak kan WordPress? Nah, enak, murah kok. Sudah untuk bikin template gratis itu pakai itu. Terus kemudian saya mau nyoba nih kenalin ke teman-teman itu template yang berbayar. Template berbayar itu yang pernah saya pakai ini. Bukan saya pakai sih, saya pakai ini karena dapatnya gratis ya. Vivan. Itu tahu yang di Blogpedia sama Instagram. Langsung buka gini ya. Nah, ini saya langsung aja deh mengenalin ke teman-teman kalau template yang berbayar itu seperti apa. Alamatnya apa pun jalan benar. Berapa? Mas ini. Aku bisa password ya. Sofian mah. Sofian. Lali. Oh iya, kalau di file fisik ya, tadi kita nginstal apa namanya? Kita nginstal tema, nginstal plugin. Nah, nanti masuknya di sini nih, di folder ini. Di webnya di Cupu, WP Content. Ini tema. Nah, nanti tadi saya nginstal GradPress kan, ini GradPress. Plugin juga sama, saya nginstal di sini, nanti dia masuk di sini. Cara ngapus tema sama plugin juga gampang. Hapus saja foldernya, nanti dia otomatis error. Error ya, enggak mau file. Ini Novian, ini cara install kasar ini. Wihan. Ini ada Vihan, nah Vihan udah masuk, Activate. Nah, kalau kita beli template berbayar itu biasanya juga ada plugin-plugin yang berbayar atau plugin yang sudah kayak ini misalnya Slider Revolution ini berbayar ini slidernya. Demsik Extra Vihan WP Bakery Builder ini juga berbayar. Jadi kalau kita pakai template berbayar itu biasanya memang mereka juga punya apa namanya punya plugin-plugin dan lalu yang
berbayar juga. Yang kalau kita beli juga lumayan loh, lumayan mahal juga kalau kita beli single gitu. Nah, terus kemudian biasanya kalau kita beli template berbayar itu, WordPress itu bagusnya dia bisa mendeteksi plugin apa yang dibutuhkan dan nanti otomatis dia bisa nginstalin. Kayak ini kan dia nginstalin plugin-plugin yang dipakai oleh temanya tadi. Pilihan ini dulu saya dapat di Demforest, waktu itu ada, bukan promo ya, jadi Demforest itu dia setiap bulan itu dia men-share template gratis, biasanya 3. Kalau teman-teman mau ngambil langsung aja di ini, dicari di Google free WordPress, benar, free WordPress WordPress. Nah, ini Demforest yang gratis, tiap bulan biasanya menyediakan beberapa tema gratis, kita tinggal download dan ini legal dipakai. Ini kalau kita beli, kalau kita beli ini harganya $89. $89 itu berapa? 1 juta sekian. Nah, lumayan kan? Lumayan kalau kita beli, kita download gratis lumayan ini. Nah, ini juga ini $59. Nah, itu kenapa kok tadi saya cerita tadi, kalau WordPress yang kalau pengembang WordPress yang profesional, mereka biasanya beli temanya juga yang mahal. Biasanya minimal lah, kalau saya beli itu biasanya ya sekitar 700.000. Itu kalau kita beli yang di Demforest. Kalau yang di lokal sih sebenarnya ada yang lebih murah sih. Cuman kalau fitur yang di Demforest itu setahu saya juga lebih banyak. Misalnya kayak ini nih. Ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, misal page. Tadi kan yang di sini kan dia ada page builder. Jadi di tema Vian yang ini itu dia punya yang namanya page WP Bakery page builder. Oh, belum diaktifasi. Pivot. Bentar, tak tutup dulu namanya. Cukup. Login. Nah, udah. Share screen. Nah, misalnya ini kalau di Pihan itu kan dia aku dapat WP Bakery ini. Nah, kalau pakai WP Bakery itu kita pakai ini. Kalau pakai WP Bakery itu nih, kita bisa bikin tampilan yang bagus. Terus juga rapi, misalnya nih saya mau nambah elemen.
So, tambah ini dulu. Tambah. Editor. Misalnya ini add elemen, kita bisa nambah. Misalnya kita bikin row dulu, bikin row. Kita mau bikin berapa kolom nih? Nah, misal kita mau bikin, ini kan halaman about ya. Seperti ini. Misalnya yang dia, ini misalnya kasih foto, tinggal pilih single image, nah misalnya. Image-nya, pilih fotonya ini misalnya. Kasih teks. Nah ini kan lebih, bikinnya lebih rapi kalau pakai ini. Dan ini sudah responsif ya. Terus kemudian banyak yang tambahnya, misalnya kita mau, nah ini kan ada separator, ada image carousel itu apa namanya, yang gambar jalan itu ya. Kemudian ada image gallery, ada kasih widget bisa, terus ini postgrid juga bisa. Kayaknya sih kalau kita pakai apa page builder itu kita lebih kaya namanya. Kemudian ada lagi slider evolution. Nah, ini slider yang ini ya, yang bagus banget. Jadi di slider ini berat slidernya, tapi kalau di backendnya emang berat banget. Tapi dia bagus sih, kita bisa bikin animasi dan sebagainya, itu kita bisa bikin animasi di slidernya. Terus kemudian penubihannya nih itu. Customize. Kalau ininya sama sih sedikit yang ini. Tapi di Vian itu dia ada ini. Mana ya? Market, setting. Itu enggak ada ya? Oh ini. Nah, ini ada option dari Vihan option ini. Nah, di sini kita bisa, nah ini banyak banget, misalnya kayak header nih. Header ini kita bisa, mana ya yang header ya? Itu kita layout settingnya dipilih. Layout setting, terus milih Itu ada hidung. header setting. Ada hidung. Header. Ini header. Oh, header. Misal header nih, header kita bisa, nah kita bisa milih macam-macam nih headernya. Misalnya aku mau pakai yang ini atau banyak ya, ini ada banyak pilihan. Nah ini kita nggak perlu ngoding, kita tinggal pilih aja mau pakai header yang mana. Misalnya mau pakai header ini, mau pakai yang ada gambarnya di biru ini. Selesai. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, ini dia otomatis berubah. Ini tinggal setting aja sih sebenarnya kalau ini. Terus kemudian misalnya mau
Terus misal ganti warna ya kita tinggal klik aja nih warnanya mau ganti apa, biru misalnya. Save. Nah, hampir nggak pernah ngoding sebenarnya kalau pakai WordPress itu. Otomatis dia ganti biru. Nah, ini kelebihan dari kalau kita pakai template yang berbayar. Terus kemudian misalnya menu setting nih kita bisa nyeting menunya. Terus advanced setting, banyak sih settingannya. Blog setting juga bisa, misalnya kita pengen tampilan blognya seperti apa, itu bisa. Jadi kalau pakai template yang berbayar itu sebenarnya memang fasilitas yang kita dapatkan juga memang banyak. Itu kenapa WordPress sering banget dipakai untuk buat web macam-macam ya, ada bisa web profile, bisa blog itu. Terus kemudian ini masih yang di sisi tampilan. Nah, ternyata sudah jam 9 lebih. Berarti langsung aja. Nah, kalau plugin yang buat blogger apa sih? Nah, kalau itu biasanya hubungannya kan sama SEO ya. Kan Bu Marita ngajarinya SEO mesti ya, Bu Marita. Nah, di WordPress itu yang nggak bisa dikalahin sama Blogspot itu adalah plugin yang masuk di dalam adminnya. Kalau yang tampilan kan sebenarnya kalau di Blogspot masih bisa nih dia kali kita pakai CSS, pakai JavaScript macam-macam. Tapi kalau untuk editornya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau di WordPress itu kita juga bisa install plugin yang untuk di dalam tadi, misalnya Classic Editor. Nah, kemudian misalnya kita mau nambah yang buat SEO. SEO apa berarti? Mau pakai apa? UAS. Pakai UAS atau Rank Math? Rank Math kemarin error jadi aku ganti Oke. UAS. Nah, Jawas ya. ya kalau di apa yang di SEO yang apa plugin yang dipakai di SEO itu yang terkenal kan Yoast sama Rank Math nih. Kita pakai Yoast coba ya. Nah, kita install Yoast, install no. Wah, Yoast banyak banget yang pakai ya. Terus kemudian jangan lupa ini ya, dicek di ini di bawahnya kan ada compatible with your version of WordPress. Nah, ini penting sekali. Setiap kali mau install plugin, ini dibaca dulu nih. Kalau nggak compatible nanti bikin error soalnya. Activate. Sudah. Sekarang kita klik start dan post conference. Tak skip gitu ya. Nah, di sini. Harus diisi. Nah, di sini. Cukup. Salah. Terus di sini mana?
Yang general. Nah, langsung aja. Kan yang bukan gini. Nah, kalau kita pakai yang UAS tadi, nanti otomatis akan ada tambahan ini. Nah, ini ada tambahan yang untuk UAS, ada SEO-nya, ada readability-nya, ada nilai-nilainya ya. Kemudian ada SEO analitiknya, kan? Dulu kita bahas plugin sama Mas Irwin aja 2 jam sendiri, Mas. Ya ini cuma pengenalan aja. Sajane bahas UAS ya akeh. Hanya lengkap memang dia. Nah, ini pengenalan aja sih. Jadi kalau apa namanya, kalau di WordPress itu kita bisa misal plugin yang berhubungan dengan SEO sehingga tulisan kita itu bisa ternilai ya SEO-nya ya. Jadi nggak ngasal bayang-bayang kayak ini udah sesuai SEO belum ya, udah sesuai SEO belum ya. Paling nggak kalau ada UAS itu kita bisa langsung ngecek nih, oh kira-kira tulisan kita ini sudah memenuhi kaidah SEO atau belum, kan seperti itu. Itu terus kemudian plugin apa lagi? Nah, pluginnya cukup sih sebenarnya itu saja. Yang paling penting di Blogspot itu. Kok Blogspot sih? Ya blog maksudnya buat blogger yang main di WordPress. Sebenarnya Tadi cuma udah itu saja aku sih. chat juga sih yang kemarin pas kelas Mas Irwin. Oke deh. Mungkin cukup itu saja pengenalan WordPress-nya. Nanti kalau masih ada yang kurang paham, kurang langsung di chat di ini aja lah, wes di grup WhatsApp saja. Soalnya kalau sambil baca yang di chat di Zoom itu agak susah. Ini bolak-balik terus ini naik lagi. Samping dong, Pak. Oh, nggak bisa ya Pak lagi. Nggak bisa lagi sambil Oke, ya nanti Bu Sekretaris dicatatin ya. Itu. Oke. Nah, mungkin cukup itu saja. Tanya untuk dulu toh kalau ada pertanyaan cukup ini. Enggak. Ditanyain. Itu nanti tanyanya di grup aja enggak apa-apa. Monggo kalau ada yang mau tanya langsung live di sini mumpung di syuting. Kalau buat ininya Mas untuk WooCommerce sama aja ya berarti ya? Nanti WooCommerce sama. WooCommerce itu plugin yang untuk ini ya, untuk apa jualan ya. Itu sama, kita tinggal misal plugin WooCommerce, udah nanti tinggal settingan tuh tinggal next sebenarnya. Itu. Terus nanti dia otomatis akan nambah page ya yang buat itu jualan. WooCommerce apa namanya ya? Saya lupa. Aku lupa. Itu mungkin saya mau nanya lagi. Kalau untuk misalnya sebenarnya gampang sih, nanti tinggal pakai tadi itu Softaculous tadi. Kalau untuk requirement apa namanya hostingnya itu kayaknya yang 400.000 aja cukup ya. Sebenarnya kan kalau WordPress kan space-nya nggak terlalu besar. Yang besar itu sebenarnya gambar sih, kalau kita upload gambar itu kan besar. Tapi kalau untuk space minimal itu ya misalnya kita langganan yang 500 mega aja sebenarnya sudah cukup. Kalau misalnya kita sekedar web kecil, terus kemudian jangan lupa gambar itu dioptimize, dikecilin dulu baru diupload biar space-nya ngirit. Nah itu kita pakai yang kecil bisa. Jadi ternyata yang hosting WordPress mahal ya. Jadi lebih tetap self-hosted lebih murah. Terus misalnya tadi kalau misal pakai Softaculous tadi tinggal klik next sudah selesai. Gitu. Ada yang mau tanyakan lagi mungkin untuk instalasi dan tema? Nah, nggak ada yang nanya kan? Sebenarnya sama sih ya, cuma sama aja kayak Blogspot, istilahnya kenalan dulu sama dashboardnya teman-teman gitu. Sama kan kayak dulu waktu zaman Blogspedia Watching kan kita perintilin satu-satu di dashboardnya Blogspot ada apa aja. Ketika WordPress begitu kita harus tahu nih, post buat ini, page buat ini, plugin itu buat ini, cara ngerjainnya gimana.
plugin pun kita terus kenalan satu-satu cara settingnya gimana. Itu sih intinya tuh kenalan sama alat perangnya kita gitu. Kalau kita nggak kenalan sama tools yang ada di dalam itu ya pusing. Tapi kalau kita udah kenal insya Allah gampang. Alat perang mahal ya. Sebenarnya murah sih. Setahun kan paling 700.000. Cuma susahnya itu nabungnya. 700.000 aja itu ya apa enggak bisa untuk lebih dari satu blok. Oh iya bisa sebenarnya. Jadi kalau kita beli domain hosting itu biasanya bisa lebih dari satu blok atau bisa kita pasang lebih dari satu domain. Jadi misalnya nih kalau di namanya parking domain itu kita bisa pakai itu. Misalnya kayak yang di Salam Bunda ya. Add-on domain. Add-on domain yang di Salam Bunda itu dipakai buat Salam Bunda, terus dipakai juga untuk Blogpedia. Blogpedia, Sinar Pelangi, Kalimat Kata, ini Malang 5. Ah maruk. Tapi udah habis. Kalau punya Mbak Sasa tuh unlimited tuh enak lagi tuh. Iya. Unlimited add-on domainnya itu. Cuma nanti pengaruhnya di hosting. Nah, hosting itu jangan terlena sama yang tulisannya unlimited hosting. Karena biasanya ada yang namanya apa ya? Sebentar aku lupa. Inode. Nah, inode itu bahasa teknis sih sebenarnya sih. Inode itu satu file itu satu inode. Jadi kalau kita ada 5 file ya 5 inode seperti itu. Tapi kalau cuma buat ngeblok sih cukup sih. Dan kalau apa viewersnya ya, page view-nya masih yang kecil sih masih bisa. Nanti kalau viewer udah gede, kita udah nggak bisa pakai hosting, kita pakainya VPS. Pindahin. Cuma itu WordPress itu dia enak buat pindah itu. Jadi kalau di WordPress kayak misalnya saya mau aku kan sukanya bikin webnya di lokal nih. Nanti pindah ke web itu aku pakai plugin juga namanya duplikator. Nggak usah ngisa-ngisa lagi. Nanti tinggal misal pakai duplikator, aku backup-nya diuploadin ke hosting, di hosting dijalankan skripnya, udah keinstall aplikasinya. Jadi WordPress itu powernya di situ, di plugin. Banyak plugin gratis dan bagus. Yang berbayar lebih bagus lagi. Gitu. Itu murah tuh. Awalnya. Ya, iya sih. Kami 500. 500 masih masuk. Iya. Nanti dia ada inode-nya. Ini 1,5. Nah. Lebih gede dari punya aku. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, kita sudahi. Aku senang kalau nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya, biasanya nggak paham. Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku sudahi dulu. Mungkin bingung ya, karena masih awal dan temanya mungkin banyak banget ya. Sebenarnya WordPress itu kalau mau dibikin per tema aja udah lama-lama juga gitu. Misalnya kita bahas taksonomi. Tadi kan kita belum bahas taksonomi ya. Di WordPress itu sebenarnya intinya ada di taksonomi. Nah, taksonomi itu kalau di blog itu kita analogikan sebagai tema sebenarnya, sebagai topik. Nah, di WordPress itu taksonomi itu penting banget. Jadi kayak tadi kita bikin topik tadi, itu sebenarnya kalau di WordPress dia juga termasuk taksonomi. Terus kalau teman saya itu juga pernah bikin aplikasi pakai WordPress, ya modelnya pakai taksonomi itu. Jadi dia bikin fieldnya itu sebenarnya topik itu, tapi dibikin seolah-olah itu field seperti itu. Nah itu sudah advance lagi ya WordPress-nya ya. Jadi aku ya bingung lagi. Oke, tapi untuk awalan, untuk kita sih sebagai pemakai intinya di situ. Pakai tool-tool yang istilahnya memudahkan kita untuk bekerja. Jadi kayak tadi, kalau blogger itu ya nggak usah pusing mikirin tema, mikirin wah aku mau nambah ini, mau nambah biar webnya bisa terbang sendiri, tak kasih JavaScript atau CSS, nggak usah mikir seperti itu. Kita cari tool yang paling mudah, dan tool yang paling mudah itu ada di WordPress. Kita mau nambah, kita mau ganti warna, kita mau bikin apa saja, simple kalau pakai WordPress. Itu
Kalau nggak ada pertanyaan, Kakak Antot ya. Kamu balas Antot. Kalau nggak ada pertanyaan berarti nanti kita sudahi dulu. Nanti kita lanjut di WhatsApp di grupnya biar lebih ya apa namanya. Kalau nggak sampaikan di sini bisa tanyakan di grup WA. Monggo Pak Pak Sugi, saya kembalikan waktunya. Matur suwun. Dikembalikan sama Adminnya ya. Iya. Kembalikan yang punya Zoom maksudnya. Kembalinya sama host. Sudah semua ya. Ini hostnya tadi yang Ya buka gitu kan. sih Pak Sugianto. Kayaknya udah nih, kayak udah pada pusing gitu. Gara-gara di awal udah dikasih yang ala web developer, soalnya pusing lah. Praktek dulu. Biar mereka minta Ini Gitu ya. Aduh, gambarku hilang kok di sini. Iya lupa tadi kan itu. Tadi kan di belakang itu. Oh iya. Laptopnya jelek. Kamu nggak pakai yang itu.